Halo para pemuda pemburu hewan terkuat di muka bumi. Maksudnya hewan apa ya? Banteng kali ya. Apa kabar? Masih staykah Anda menunggu bansos dari gua? Semoga saja masih ya. Soalnya gue juga butuh makan seperti antek server sebelah gitu. Siapa lagi kalau bukan pemuda yang berkumpul untuk merusuh dan semata mencari nasi kotak di hajatan. Ya, gimana ya? Oke, daripada kelamaan kayak perubahan yang dijanjikan Hokage kita, untuk itu gancengin terus videonya cuy. Ini diawali dengan mimpi Noctis Lucis Caelum tentang masa kecilnya yang sedang menghadapi ancaman dari seorang monster yang bernama Marilith. Noctis yang hampir menemui ajalnya pun tertolong akibat bantuan pasukan kerajaannya, yaitu Kerajaan Lucis. Noctis yang kondisinya sedang terluka akhirnya hanya bisa terkulai lemas dan kehilangan kesadarannya. Setelah kejadian penyerangan Marilith tersebut, Noctis pun merasakan samar-samar dirinya terbaring di sebuah altar. Mimpinya tersebut kemudian berakhir ketika rekannya membangunkannya. Dan rupanya Noctis yang telah tumbuh dewasa sedang melakukan perjalanan menuju Chem untuk menemui calon istrinya Luna Freynya, Nox Fleuret. Dalam perjalanan tersebut, Noctis ditemani oleh Prompto Argentum, Gladiolus Amicitia, dan Ignis Scientia. Noctis yang baru bangun pun bertanya apakah mereka telah sampai di Chem. Gladiolus mengatakan mereka belum sampai di Chem. Ignis juga menambahkan mereka akan beristirahat sebentar untuk mengisi bahan bakar. Mereka berempat pun kemudian berhenti di sebuah rest area, dan tak lupa mereka juga berniat mengisi perut di sana. Saat akan memesan makanan, Prompto hampir keceplosan soal status Noctis. Beruntung saja, Gladiolus berhasil merendam kecurigaan pelayan. Dengan langsung straight to the point, memesan makanan sambil sedikit menggoda si pelayan itu. Kemudian setelah insiden singkat tersebut, mereka menghabiskan makanan sambil saling bercengkrama. Yang dimana isi dari percakapan mereka didominasi oleh pertengkaran kecil antara Ignis dan Gladiolus soal sifat manja Noctis yang masih sering memilah-milah makanan. Ignis juga sempat ingin membahas perihal perjalanan menuju Chem dan persoalan kerajaan mereka yaitu Lucis. Namun belum saja dirinya membahas satu kata pun, tingkah konyol Prompto yang menumpahkan saus membuat dirinya mengurungkan hal tersebut. Apalagi situasi mereka juga kurang menguntungkan setelah mendengar berita soal ibu kota kerajaan Lucis yang porak-poranda dan juga kedatangan armada airship yang berisikan beberapa prajurit Magitech Troops. Melihat hal tersebut, dengan sigap mereka pun meninggalkan rest area tersebut. Dalam pelarian mereka kali ini mereka sedikit panik. Terlihat dari ucapan Gladiolus, tidak menyangka pasukan tersebut telah mengendus pergerakan mereka dengan begitu cepat. Dan juga kekhawatiran Prompto dan Ignis agar dengan segera mereka mencari persembunyian terlebih dahulu. Namun di lain sisi, Noctis yang hanyut ke dalam memorinya mengingat awal mula kejadian ini terjadi, yaitu kerajaannya Lucis yang sudah berperang dengan kerajaan Nilfheim yang cukup lama. Dan dalam bentrokan terakhir mereka, Nilfheim berhasil menghancurkan Lucis dan kini menduduki wilayah Lucis. Dan oleh karena itu, Noctis yang merupakan putra mahkota Lucis berpergian menuju Chem untuk bertemu calon istrinya. Dan tujuan utama Noctis tentunya untuk memasuki zona netral terlebih dahulu. Dan juga dirinya masih penasaran dengan ucapan ayahnya. Malamnya, mereka pun beristirahat dan mendirikan sebuah tenda sambil sedikit membahas upaya mereka ke depannya menghadapi situasi yang sulit ini. Obrolan mereka pun diakhiri dengan semakin larutnya malam berlalu. Esoknya, di saat mereka melanjutkan perjalanan, rupanya pasukan Magitech Troops telah menghadang akses utama menuju daerah Chem. Noctis dan yang lainnya pun mau tidak mau harus melawan pasukan Magitech Troops tersebut dengan instruksi yang diberikan oleh Ignis. Noctis pun langsung menyerang pasukan tersebut, diikuti oleh Prompto, Gladiolus, dan juga Ignis yang menggunakan senjata sihir mereka. Perlawanan mereka pun berlangsung dengan mudahnya. Akan tetapi, rupanya hal itu merupakan jebakan yang disediakan Nilfheim. Dan seketika terjadi sebuah ledakan yang disusul kedatangan airship yang menjatuhkan sebuah muatan dan juga beberapa Magitech Troops lainnya. Muatan itu kemudian terbuka, dan rupanya di dalamnya terdapat seorang yang tidak asing bagi Noctis. Noctis yang langsung menyadari hal itu tanpa basa-basi langsung bersiap menyerangnya. Kemudian, Ignis pun sadar jika makhluk tersebut merupakan Marilith, yang merupakan monster yang pernah membuat Noctis hampir mati di saat dirinya masih kecil. Noctis yang masih dipenuhi amarah soal kejadian masa lalunya langsung menyerang Marilith begitu saja. Begitupun Marilith yang bersedia menghentikan perlawanan Noctis. Sedikit mundur sebelum kejadian sekarang,
Prompto yang sedang mengemudi membawa teman-temannya pun hampir saja mengalami kecelakaan karena seekor anjing yang tergeletak di jalanan. Di saat ia melihat anjing tersebut nampak terluka dan hal itu kemudian mengingatkan dirinya kepada masa lalunya. Yang dimana dalam flashbacknya Prompto yang masih kecil rupanya seorang otaku yang hobi main game. Dan juga dirinya lebih mirip Akai daripada sekarang. Kemudian juga terlihat Noctis yang rupanya merupakan teman sekelasnya. Namun Noctis tampaknya adalah orang yang tertutup. Prompto pun menjalani kesehariannya seperti anak seusianya. Namun suatu hari, kejadian yang menjadikan dirinya seperti ini terjadi di saat dia akan pergi ke sekolah. Ia menemukan seekor anjing yang sedang terluka, dan dia pun kemudian menyelamatkannya. Prompto yang merasa kasihan berniat merawat anjing tersebut untuk sementara waktu, dan menamai anjing tersebut dengan nama Chibi. Prompto juga berniat untuk menyebarkan selembaran untuk mencari pemilik Chibi yang sebenarnya. Namun pertemuannya dengan Chibi berlangsung singkat. Di saat ia sedang beristirahat tidur bersama Chibi, Prompto pun menyadari bahwa Chibi telah menghilang. Dan dengan rasa khawatirnya, Prompto pun mencarinya. Tanpa ia sadari, rupanya Chibi merupakan anjing yang bernama Pirna, yang merupakan anjing milik Lunafreya. Lunafreya yang mengetahui anjingnya telah kembali melihat tanda nama Prompto pada perban yang menutupi luka Pirna. Setelah itu, Lunafreya langsung mencari nama Prompto untuk mengucapkan rasa terima kasihnya. Kemudian Prompto yang tidak mengetahui hal itu mendapatkan sebuah surat dari Lunafreya yang menyatakan dirinya berterima kasih pada Prompto dan Lunafreya, juga mengatakan bahwa dirinya yang merupakan seorang tunangan dari Noctis. Setelah itu, Prompto menjadi teman dari Noctis agar Noctis bisa lebih terbuka pada orang lain dan tidak terlihat seperti Ijat. Mendengar hal itu membuat Prompto senang dan mulai mencoba mendekati Noctis. Pada upayanya yang pertama, Prompto menyadari satu hal, yaitu ketika dirinya yang terlalu kikuk terjatuh ditolong oleh Noctis. Noctis pun berkata kalau Prompto itu terlalu berat, dan karena perkataan tersebut, Prompto pun menjadi turut termotivasi untuk mendapatkan tubuh yang lebih ideal untuk bisa mendekati Noctis. Kemudian Prompto pun mulai berlatih layaknya Saitama yang setiap hari menghabiskan banyak waktu melakukan jogging 100 km dalam segala cuaca. Berkat hasil latihannya tersebut, Prompto pun mendapatkan badan yang ideal pada saat dirinya beranjak dewasa dan remaja. Berkat hal tersebut, dirinya semakin pede saat mendekati Noctis yang juga sudah menjadi remaja yang digemari para wanita. Dan kemudian pertemuan yang kedua dengan Noctis pun terjadi. Noctis yang sudah lama mengenal Prompto walaupun sekilas bertemu langsung menganggap Prompto sebagai seorang teman. Dan mereka pun hidup bahagia di Jerman. Enggak anjing. Dan kemudian ke masa sekarang, Prompto yang sudah mengobati luka dari anjing tersebut langsung bergegas melanjutkan perjalanan bersama yang lainnya. Dan di perjalanan, ia juga bertanya kepada Noctis, apakah ia bisa bertemu dengan Lunafreya. Dan Noctis pun menjawab dirinya bisa menemui Lunafreya nanti. Scene pun kali ini kembali menyoroti Gladiolus, di mana di masa sekarang, mereka yang sedang berburu untuk memenuhi kebutuhan pangannya harus melawan beberapa monster. Dihadapkan dengan pasukan Nilfheim. Dan hal itu membuat Gladiolus teringat masa lalunya saat menjadi instruktur Noctis. Noctis yang masih muda tampak tidak disukai oleh Gladiolus. Hal tersebut terjadi karena sikap Noctis yang terlihat angkuh. Melihat semua sikap Noctis kecil membuat Gladiolus kurang menyukainya. Hal itu juga ia ungkapkan pada adik kecilnya yang bernama Iris. Gladiolus juga berkata Noctis tidak terlalu cocok menggantikan ayahnya sebagai Raja Lucis yaitu Regis Lucis Caelum. Esoknya, di saat Gladiolus melaksanakan tugasnya di istana, dirinya kedatangan adiknya yang ingin bermain bersama Noctis. Iris yang disuruh menunggu Noctis yang sedang menjalani kesibukan para bangsawan pun melihat seekor kucing yang membuatnya tertarik. Dan tanpa Iris sadari, ia mengikuti kucing tersebut belusukan sampai keluar istana. Rupanya kondisi belusukan Iris juga disadari oleh Noctis yang langsung bergegas mengikutinya karena khawatir. Dan benar saja, akibat konsep belusukan yang gak karuan mengejar kucing, Iris pun terjatuh dan terluka. Dan tak hanya itu, Iris juga menangis terseduh, layaknya beban. Beruntung saja Noctis berhasil menemukan Iris dan menenangkannya. Noctis juga langsung mengajaknya pulang ke istana. Karena kejadian itu, Noctis sempat dihukum oleh ayahnya karena melanggar kode etik istana. Noctis juga tidak membantah dan menyalahkan dirinya atas kejadian tersebut. Walau begitu, hal itu tidak bisa diterima oleh Iris yang kemudian bercerita pada kakaknya tentang Noctis yang menyelamatkannya. Gladiolus sempat tidak percaya, namun karena Iris menggunakan tangisan emas bocil membuat Gladiolus pun percaya. Dan esoknya Gladiolus menemui Noctis yang sedang menjalani hukuman dan mereka pun berlatih pedang bersama.
Kemudian di akhir sesi Gladiolus, yang sudah mengerti Noctis pun memujinya. Dan di masa sekarang, mereka yang bertarung bersama terlihat sebagai guru dan murid yang saling menghargai. Setelah menyoroti Prompto dan Gladiolus, kali ini kita akan melihat sisi lain dari seorang Ignis. Di saat mereka sedang beristirahat di sebuah kota, Ignis pun membuat masakan yang seperti ia lakukan dulu. Yang dimana di masa lalu Ignis yang merupakan asisten di kerajaan Lucis menyiapkan segala kebutuhan dari Noctis saat SMA. Mulai dari membersihkan tempat Noctis, memberikan laporan politik hingga menyiapkan kebutuhan pangannya. Yang mencolok adalah ketika dirinya membuat cemilan kue untuk Noctis yang ingin bernostalgia dengan makanannya di waktu kecil. Noctis pun merasa masakan Ignis lumayan ketika mencicipi di sekolah bersama Prompto. Kegiatan Ignis juga tak hanya itu, ia juga mengikuti banyak rapat politik yang bertujuan mempertahankan kedamaian dari Lucis. Dan juga dirinya diberi mandat khusus oleh sang raja untuk mendampingi Noctis. Dalam misinya tersebut, Noctis sempat bersitegang dengan Ignis karena sebuah masalah, yang dimana Noctis yang masih tidak mau berfokus untuk menjadi penerus sang ayah karena dirinya ketakutan akan membahas bagaimana kematian ayahnya. Dan dalam ketidakakuran mereka, Gladiolus menjadi penengah di antara keduanya. Gladiolus memberikan saran kepada Noctis dalam sebuah latihan pedang. Sedangkan ia memberikan saran untuk bisa memahami Noctis pada Ignis ketika mereka bertemu di ruang latihan kerajaan. Dengan saran dari Gladiolus, mereka pun akhirnya bisa saling memahami. Kemudian Ignis dan Noctis bisa saling terbuka seperti sekarang berkat hal tersebut. Dan di masa sekarang, kenangan akan kue buatan Ignis kembali mengingatkan keduanya yang kini bisa saling memahami. Singkat cerita, fokus pun beralih menyoroti Noctis yang menyerang Marilith. Noctis menyerang Marilith, si ular dari ras Daemon yang hampir membunuhnya di masa lalu. Dengan penuh rasa emosional, serangan bertubi-tubi menggunakan pedang dan beberapa sihir spatial dikeluarkan oleh Noctis. Namun serangan tersebut selalu bisa dipatahkan oleh Marilith. Ignis dan yang lainnya sempat menyuruh Noctis untuk mundur. Noctis yang mendengar peringatan tersebut tampaknya tidak menempik perkataan karena amarahnya yang begitu meluap. Sedikit beralih kepada masa lalu Noctis sebelum penyerangan Marilith yang hampir menewaskan dirinya. Noctis yang sedang melakukan perjalanan bersama pas pampresnya diserang oleh Marilith yang hampir melakukan solo versus squad. Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Seperti dugaan, Noctis dibuat sekarat dan banyak korban berjatuhan dari pas pampresnya. Beruntung saja Noctis diselamatkan oleh ayahnya yang menggunakan Arsenal of Sword miliknya, yang langsung memukul mundur Marilith hingga terjatuh ke jurang. Dan Noctis yang diambang kesadarannya pun melihat semua itu dan tersadar dalam kondisi sedang dirawat di hadapan ayahnya. Kembali pada pertarungan Noctis yang mengandalkan amarahnya akhirnya harus terpojok hingga terjatuh ke dalam lautan yang kebetulan pertarungan mereka terjadi di dekat sana. Ignis dan yang lainnya pun langsung menyerang Marilith setelah melihat Noctis terjatuh. Noctis yang mengalami sekarat pun kembali mengingat sosok ayahnya dan langsung membuatnya bangkit serta menerjang Marilith. Teman-temannya yang menyaksikan hal tersebut langsung bersiap membantu Noctis. Pertempuran antara Marilith dan kelompok Noctis pun tak terelakkan lagi. Noctis dengan Arsenal of Sword seperti ayahnya berhasil menghancurkan lengan Marilith dan kombinasi dari serangan Ignis, Gladiolus dan Prompto pun semakin membuat Marilith menuju kematiannya. Pembalasan tentang masa lalunya diakhiri dengan serangan Arsenal of Sword yang memutuskan kepala Marilith. Dengan kemenangan melawan pasukan yang menghadang dan kematian Demon Marilith, Noctis bersama yang lainnya melanjutkan perjalanan untuk menemui Lunafreya.
Dengan perjalanan mereka yang semakin mendekati tujuannya, banyak hal yang menanti mereka di kemudian hari. Walau begitu, hal tersebut masih belum pasti dan anime pun berakhir menuju gameplay story di gamenya. Oke cuy, bagaimana kisah yang ditawarkan dari Final Fantasy 15 Brotherhood ini? Apakah prolog yang ditawarkan oleh anime ini membuat kalian tertarik untuk memainkan gamenya? Ya kalau menurut gue sih, sebagai salah satu penggemar game Final Fantasy, gue sih cukup terhibur dengan anime ini. Apalagi dengan desain karakter yang menurut gue sedikit mengingatkan kita kepada anime Final Fantasy plus picture lainnya. Dan for your information, untuk anime ini memiliki rating 6,94 di mall ya. Dan mungkin gue gak mau terlalu bahas anime ini. Dan menotis aja buat yang masih penasaran, silahkan memainkan gamenya untuk lebih mendalami alur cerita yang ditawarkan. Mungkin sekian dari gue. Jika kalian ingin request anime lainnya, silahkan request di kolom komentar ya. See you, thanks for watching. Salam FF, Pemuda Pancasila.